Bayangin deh, lo lagi scroll sosmed tiba-tiba headline, Iran resmi nyatakan perang ke Israel. Lah, lo langsung mikir, waduh, bakal meledak nih Timur Tengah. Dan bener aja, kalau dua negara ini benar-benar adu hantam, efeknya bisa merembet kemana-mana. Kenapa? Karena bukan cuma dua negara ini yang panas, bro. Ada Amerika, Rusia, Cina, sampai sekutunya Eropa yang bisa kabawibawa. Oke, tahan dulu kepanikannya, kita kupas bareng-bareng. Pertama, kita bahas dikit dulu kenapa sih Iran sama Israel nggak pernah akur. Sejak revolusi Iran 1979, Iran berubah drastis jadi republik Islam yang anti-Israel banget. Buat Iran, Israel itu penjajah Palestina, sementara Israel nganggap Iran ancaman nomor satu karena program nuklirnya. Nah, udah jelas, kan kenapa mereka kayak Tom dan Jerry? Saling kejar-kejaran gak kelar-kelar. Lanjut, sekarang coba lo bayangin. Kalau sampai Iran dan Israel adu roket beneran, pertanyaannya, negara mana yang bakal bantuin mereka? Israel udah pasti disokong Amerika abis-abisan, karena Amerika nggak mau Israel jatuh. Soalnya itu sekutu penting di Timur Tengah. Iran punya tuan men nakal kayak Rusia sama Cina. Rusia butuh sekutu di Timur Tengah buat lawan dominasi. Barat? China? Well, dia lagi butuh jalur minyak aman, jadi Iran itu partner strategisnya. Jadi, kalau dua negara ini pecah perang, lo bakal lihat Amerika versus Rusia dan Cina di latar belakang. Skenario seremnya, dunia kebagi dua blok lagi. Mirip banget sama era Perang Dingin. Blok Barat, Amerika, Eropa, Israel, Blok Timur, Rusia, China, Iran, plus beberapa teman seperjuangan. Kalau udah kayak gini, konflik lokal bisa loncat jadi konflik global. Ah, masa sih bisa sampai Perang Dunia III? Oke. Gue kasih satu contoh nyata. Perang Dunia I dulu awalnya cuma konflik kecil gara-gara pembunuhan Pangeran Austria, tapi karena aliansi-aliansi saling tarik-menarik, boom, meledak jadi perang gede. Sama persis polanya sekarang. Aliansi militer udah kebentuk NATO di barat, SCO di timur. Sekali percikan api kena bahan bakar, bisa jadi ledakan gede banget. Tapi tunggu, perang nuklir beneran gak sih? Nah, ini yang bikin merinding. Iran lagi dikejar-kejar soal nuklir. Israel juga nggak pernah ngaku punya. Tapi rumor bilang, Israel punya hulu ledak nuklir. Kalau dua negara ini udah kepepet, nuklir bisa jadi opsi pencet tombol terakhir. Gawat banget. Tapi nggak semua negara mau perang gede-gedean, bro. Eropa misalnya, sekarang masih trauma sama Perang Dunia II. Mereka bakal motivation nyari jalur diplomasi. Arab Saudi juga lebih suka bisnis minyaknya aman. Jadi di balik drama roket-roket, selalu ada meja negosiasi diam-diam. Uniknya lagi, beberapa analis bilang, konflik ini justru bikin negara lain panen untung. Siapa? Negara pengekspor senjata. Perang itu pasar senjata. Semakin panas, semakin banyak negara beli tank, jet tempur, rudal canggih. Jadi jangan heran kalau negara-negara besar kelihatan sibuk damai, padahal ada yang tepuk tangan di belakang layar. Nah, skenario lain yang bikin merinding. Kalau konflik Iran-Israel makin melebar, jalur minyak di Selat Hormuz bisa ditutup Iran. Selat Hormuz itu urat nadi minyak dunia, .40. Minyak global lewat situ. Kalau ditutup, harga minyak meroket gila-gilaan. Krisis energi di mana-mana. Ekonomi global goyang, dunia bisa resesi parah. Rakyat marah, protes di jalanan, rezim jatuh. Jadi benar-benar domino efek dari roket ke resesi. Terus, apa artinya buat kita? Buat yang jauh dari Timur Tengah, efek langsungnya mungkin nggak kerasa. Tapi harga BBM naik, barang-barang naik, inflasi naik, kerjaan susah, semua kena getahnya. Jadi, perang ini bukan cuma drama jauh di padang pasir. Impaknya bisa sampai meja makan kita di rumah. Sekarang pertanyaan terakhir, bakalan beneran jadi Perang Dunia III nggak? Jujur, prediksi 100% nggak ada yang bisa. Tapi peluangnya terbuka lebar kalau salah langkah. Selama negara-negara besar masih main adu ego, masih main provokasi, masih berlomba nyimpen senjata nuklir, percikan apinya nggak pernah mati. Intinya, lo nggak perlu parno, tapi juga nggak boleh cuek. Kita harus melek geopolitik, biar nggak jadi korban info hoax. Karena di era medsos, satu berita palsu bisa nyulut emosi berjamaah. So, gimana menurut lo? Bakal meledak jadi Perang Dunia III atau bisa reda?
Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe buat dapetin video geopolitik seru lainnya.